yang terjadi di Kabupaten Sumedang ini untuk Ya, pertama kami bersama masyarakat pemerintah Jawa Barat menyampaikan rasa duka, rasa prihatin atas terjadinya gempa ini, dan kami tadi malam langsung berkoordinasi baik dari pemerintah Kabupaten Sumedang, BPBD, juga TNI Polri, dan dari BMKG juga langsung ngecek. Dan memang kemarin terjadi sudah 5 kali gempa sebetulnya. Jadi yang pukul setengah 14.35, 15.38, 20.34. Nah, dan itu yang dirasakan. Setelah itu ada lagi pukul 23 dan tadi pagi jam 3.47. Dan tentunya kita berharap tidak terjadi gempa, dan berdasarkan BMKG tadi puncak itu benar-benar yang tadi malam yang 4,8, karena setelah itu 2,2 kekuatan, jadi sudah lebih rendah. Dan ada 138 rumah rusak ringan dan 110 rusak berat, dan ada 456 pengungsi. Dan tadi juga kami melihat di RSU Sumedang, dan penanganannya sudah baik, karena yang pertama adalah keselamatan dan ketenangan para pasien, jadi dipindahkan ke tempat yang aman. Dan memang masih ada pasien di dalam, tapi itu bangunan-bangunan yang aman, dan ada hanya tinggal 2 pasien, satu di RSU Sumedang, satu dibawa ke Bandung, di Santosa Bandung. Jadi itu kondisinya terakhir, dan kami akan memantau, dan kami berharap masyarakat juga mematuhi petunjuk petugas di lapangan, jadi tetap siaga, karena ya memang kita harus siaga juga, karena selain ancaman gempa, bencana juga hujan ekstrim ini terjadi di Jawa Barat. Berarti nggak ada korban jiwa ya Pak? Tidak, yang luka ringan 11, dan satu masih di rumah sakit di Sumedang, satu lagi di Bandung, dan sisanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Ya. Kalau bantuannya apa Pak dari Pemprov? Bantuannya terus kami bersama dengan BNPB, Sumedang, ada tenda, ada makanan, dapur umum, dan juga bantuan kesehatan lain. Bu, ini karena disebabkan karena sesar apa tuh Bu? Atau ini fenomena kejadian di Sumedang itu? Ya. Bisa dijelaskan Bu? Baik, jadi untuk sementara ini kami belum bisa mengidentifikasi secara jelas dari aktivitas apa, sesar apa. Namun kita bisa sampaikan bahwa ini dari aktivitas sesar-sesar lokal yang aktif. Mudah-mudahan yang tadi disampaikan Pak Abu bahwa rentetan 5 gempa ini sudah ada gempa utamanya yang di 4,8. Itu yang kita harapkan. Sehingga kalau melihat dari trennya 2 gempa susulan yang meluruh magnitudo 2, mudah-mudahan ini gempa susulannya sudah mulai meluruh. Namun kami sampaikan masyarakat tetap waspada, meningkatkan kewaspadaan terutama 1 minggu ke depan, karena kita belum bisa memprediksi ya gempa susulannya seperti apa. Jadi 1 minggu ke depan meningkatkan kewaspadaan terutama dari bangunan-bangunan rumah yang sudah 5 kali diguncang gempa ini, sudah pasti struktur bangunannya sudah pasti bergeser, karena bangunan di kita kan bukan bangunan yang didesain tahan gempa ya. Seperti itu Pak. Jadi belum pasti dari sesar Tanjung Sari itu ya Bu? Perlu kajian Pak, perlu kajian ulang ya. Mudah-mudahan kita di lapangan sudah bisa secepatnya ngambil data ya Pak, jadi bisa menjustifikasi nanti sesar apa. Ya, itu jadi tentang sesar itu mohon teman-teman media cukup jelas tadi mengutip dari BMKG, hati-hati, kami mohon bantuan teman-teman untuk menjelaskannya bahwa dari mana asal gempa itu, karena banyak beredar hoax ya. Infonya di jalur tol ada retakan atau gimana itu? Ya, kami sudah bahkan ke PUPR dan sudah dikaji, untuk sementara masih aman, dan kami PUPR akan segera mengirimkan tim ke tim tunnel itu. Ada rencana untuk ditutup sementara atau gimana itu? Sampai saat ini tidak, karena masih aman dari sisi PUPR. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Sampaikan mungkin Pak Gubernur sedikit. Terima kasih teman-teman. Kami sekarang fokus terhadap penanganan ke depan. Langkah yang sedang kami lakukan pagi ini adalah melakukan asesmen pertama di rumah sakit. Petugas dari Dinas PUPR sekarang sedang melakukan pendalaman
seperti apa kondisi bangunan-bangunan yang ada di rumah sakit, terutama 3 bangunan utama ya, bangunan VIP, kemudian pavilion, dan satunya ruang Sakura. Kita akan putuskan hari ini apabila kondisinya aman, tentu nanti kita akan evakuasi kembali pasien yang saat ini ada di luar, kurang lebih 108 di depan rumah sakit dan 45 di halaman belakang rumah sakit. Nah, apabila kondisinya tidak aman, tentu kita akan siapkan tenda yang lebih representatif, terutama dari sisi kesehatan, karena yang kita tangani adalah para pasien dan keselamatan pasien itu adalah prioritas utama kami. Itu yang pertama. Kemudian kami pun menugaskan teman-teman dari Dinas PU yang tentu lebih paham tentang struktur bangunan untuk melakukan asesmen di tiga kecamatan. Informasi terakhir Pak Gubernur. Jadi dari Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Sumedang Utara, dan ada Sumedang Selatan di Cipamengpek, walaupun ada beberapa rumah. Kami akan turunkan dan melakukan asesmen, dan mudah-mudahan hari ini bisa diputuskan mana saja rumah-rumah yang bisa digunakan kembali dan mana-mana saja yang tidak aman, dan tentu warga kami harus siapkan tempat evakuasi yang representatif. Kemudian terkait dengan dapur umum kami sudah siapkan juga, sehingga insya Allah penanganan bencana gempa di Kabupaten Sumedang kami tangani secara baik, dan prioritas kami sekali lagi untuk keselamatan warga masyarakat. Untuk yang lain-lainnya tentu kami pun akan melakukan langkah-langkah, termasuk hari ini kami sudah menetapkan Sumedang dalam keadaan darurat, tanggap darurat bencana, dan ini akan memudahkan untuk penanganan, termasuk supporting budget untuk membantu warga masyarakat yang terkena bencana. Saya kira demikian, dan terakhir barangkali himbauan kepada warga masyarakat Kabupaten Sumedang dalam keadaan aman dan terkendali, tetap tenang, tetapi mohon untuk waspada, karena dalam waktu yang bersamaan kita pun dihadapkan dengan potensi bencana banjir dan longsor. Mohon waspada. Ya, saya kira demikian. Terima kasih.